jadi akhirnya terinternalisasi ke dalam diri. Saya khawatirnya itu nanti mempengaruhi kehidupan sosial dia sehari-hari gitu. Itu kan juga gejala-gejala psikologis yang cukup perlu kita waspadai gitu ya. Ketika dia tidak antisosial gitu, dia tidak mau bersosialisasi secara real life dengan orang lain gitu ya. Gitu. Kemudian tidak mengerti bagaimana how to making friends yang benar-benar gitu ya. Itu kan itu fenomena berteman itu saya ada dari mulai klien-klien saya yang SD sampai kuliah itu tuh hal simpel yang sering ternyata bermasalah di anak-anak. Halo, selamat siang. Baik lagi kita ngobrol-ngobrol di podcast tentang ibu. Kali ini aku, Sofia, lagi sama Ibu Siti. Halo Ibu. Halo Sofia, apa kabar? Apa kabar Ibu? Baik ya? Sehat, sehat. Terus ada Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Halo Baik, guys, Kak? Aman ya? aman. Kabarnya? Sip. Terus ada Karolin. Halo Lin. Halo. Hai. Gimana kabarnya? Baik? Sehat, baik, luar biasa. Oke, luar biasa ya. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrolnya tentang kalau anak dikasih julukan tersendiri itu apakah akan mempengaruhi psikologis anak sih? Soalnya kan kayak sekarang ini udah lumayan banyak ya perbincangan tentang cara ibu atau orang tua itu yang manggil anaknya dengan nama-nama julukan tertentu. Kayak misalnya ya kita bisa ambil contoh kayak artis nih terkenal kan, Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Anaknya yang kedua itu kan dikasih nama panggilan Cipung ya. Padahal nama aslinya bukan Cipung kayak gitu. Nama aslinya siapa sih? Waduh, nggak tahu. Aku malah nggak tahu. Ryanza ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu kan tapi dikasih nama panggilan kan Cipung ya. Jadi masyarakat umum tuh jadi manggilnya tuh Cipung kayak gitu, mengenalnya tuh namanya Cipung. Terus kayak sebenarnya kalau dari aku nih Bu, menanya ke Siti Bu Siti aja langsung ya. Ada masalah nggak sih kayak tentang orang tua yang ngasih nama panggilan gitu ke anaknya, apalagi sampai masyarakat itu mengenalnya juga dengan nama panggilan itu bukan nama aslinya. Gimana Bu? Oke, iya. Omongannya berat ya. langsung to the point. To the point ya. Oke, iya. Kalau di persepsinya psikologi ya, dari ilmu psikologi, itu sebenarnya kan kita ngasih julukan itu disebut namanya labeling ya. Labeling itu mungkin Iqbal pernah dengar juga ya, salah satu sosial fenomena ya. Jadi sebenarnya labeling ini terjadi ketika kita mempersepsikan seseorang dengan satu karakteristik yang dia punya, gitu ya, gitu. Nah kemudian satu karakteristik ini akhirnya membuat kita menjadi menggambarkan orang ini secara utuh. Nah gitu. Cipung tadi sempat saya cari-cari tahu apa sih arti Cipung itu. Aci tepung ternyata ya. Aci yang ditepungin gitu ternyata itu singkatannya ya kan. Jadi kalau bisa kita maknai gitu, Cipung itu ya mungkin ya sejenis makanan gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melabel atau memberikan nama kepada anak, ya sebenarnya nggak masalah sih kalau memang mau memberikan. Ada tuh beberapa artis saya lihat dia ngasih nama rosemary gitu-gitu ya, makanan gitu ya, nggak apa-apa, is okay sebenarnya gitu. Cuman sebenarnya lagi-lagi ketika anak dia di state atau diberikan nama dengan julukan seperti itu pasti akan dia bawa sampai dia besar gitu ya. Akhirnya dia akan mengidentifikasi dirinya bahwa dirinya adalah si Aci Tepung gitu ya. Gitu, dan dia tidak terlalu notice ketika namanya dipanggil siapa tadi nama anaknya? Ryanza Ryanza gitu ya, dipanggil Enza, dipanggil apa, dia tuh
akan kurang notice gitu ya gitu. Padahal Hmm. sebenarnya nama itu adalah salah satu konsep diri yang dimiliki oleh seseorang, dan konsep diri ini akan dibawa sampai dia besar gitu ya gitu. Dan konsep diri ini akan susah dirubah ketika nanti udah sampai remaja gitu. Karena itu udah jadi sugesti ya ke dirinya Heeh. sendiri gitu. Nah gitu, jadi tergantung nih karakteristiknya seperti apa yang mau kita tanamkan ke anak kita. Kebetulan kalau saya itu dibilang di keluarga itu si tukang bijak gitu ya, jadi kayak banyak ngomong gitu. Jadi dulu waktu TK itu pulang sekolah teman-teman main, saya main ke kantor guru gitu. Dicariin di mana gitu, ternyata di kantor guru asik ngobrol sama guru gitu. Jadi memang sukanya ngobrol-ngobrol gitu. Jadi akhirnya akhirnya si karakteristik ini menjadi sesuatu yang saya bawa sampai ke konsep diri saya. Kan itu bagus ya, gitu Iya, ya, iya. gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan julukan ataupun labeling ke anak, itu juga kita tahu maknanya seperti apa gitu ya. Karena itu Oke. sebenarnya secara tidak sadar itu akan membersamai anak ke bawah alam sadar dia gitu. Dan itu akan dia bawa terus gitu kan. Dan dia akan mengidentifikasi, bener nggak sih aku orangnya ramah, bener nggak sih aku orangnya bijak gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi konsep diri dia. Jadi kan waktu remaja kita mencari identitas diri ya, gitu ya gitu kan. Sebenarnya aku kelebihannya kayak apa sih, kelemahan aku kayak apa sih gitu ya. Tapi karena orang tua mungkin pernah bilang, oh aku orangnya ramah gitu ya, Mhm. suka ngobrol, ya udah itu jadi kelebihan kita. Jadi ketika nanti udah remaja, teman aku mau mingle sama aku, mau temenan sama aku udah tahu, oh aku kelebihannya tuh di sini gitu, gitu kan. Karena itu membantu kita untuk bisa mengkonsepkan diri kita gitu, ya kan? Gitu tuh membantu banget. Tapi kalau misalnya yang dikasih labelingnya adalah oh si pesek gitu ya, Nah, itu sering banget itu, Bu. Sering banget sih itu sih. Itu iya sering banget, sering banget. sering banget gitu ya si pesek gitu ya. Sebenarnya kalau internal atau inner circle-nya yang ngomong mungkin dia nyaman-nyaman aja gitu, Mhm. karena dia ngerasa ya itu hal yang biasa gitu. Tapi ketika yang di luar dari dia itu memanggil dia seperti itu kan di luar dari zona nyamannya dia gitu kan. Iya. Nah, gitu kan. Jadi, nah itu akan memunculkan namanya ya bisa tadi potensi-potensi bullying gitu. Ya, gitu kan. Ya, karena ketika kita bercanda satu pihak tidak merasa itu hal yang lucu, itu Iya. kan udah bullying ya. Iya, bener, Nah, bener, gitu bener, kan. bener. Benar Nah, benar benar. ini benar. Nah, itu kan akan terjadi potensi-potensi seperti itu. Jadi, cobalah untuk menanamkan labeling ke anak dengan karakteristik yang positif gitu sih. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke. Kalau Iqbal apa Olin nih, ada nggak cerita-cerita kayak dikasih nama julukan gitu sama orang tua? Apa ya, Hmm. kalau aku sih enggak pernah sih. Maksudnya enggak, bukan enggak pernah sih. Enggak merasa dikasih nama, apa ya, kayak dikasih nama julukan atau labeling gitu sih. Kalau sama ibuku enggak. Kalau sama kakak tuh kayaknya ada, cuman aku enggak terlalu ingat, atau enggak, mungkin aku enggak terlalu merhatiin gitu ya. Karena aku merasa ya aku Iqbal, jadi karena ibuku manggil aku Iqbal, ya ya udah Iqbal aja gitu. Kalau orang manggil apapun kayak ya nggak peduli gitu loh, Berarti gitu. kamu lebih ke nggak peduli gitu ya? Nggak yang Ya sih cuek sih aku sih, gimana? heeh sih. Tapi Nggak yang dipikirin gitu. tapi waktu di sekolah aku malah ngasih julukan ke temanku. Wah bahaya ini bullying nih. Iya lagi aku, Mbak. Tapi teman kamu gimana responnya? Dia happy nggak? Dia senang-senang aja nggak Ah, dipanggil namanya enggak. begitu? Enggak, aku enggak tahu ya. Maksudnya secara luar, kalau dilihat dari luar sih dia happy-happy aja. Cuman kan kita nggak tahu Berarti ya. belum bullying itu sih, Kita kan nggak, kalau maksudnya happy-happy aja sih. kita kan nggak tahu dia tuh sebenarnya kayak gimana kan, dalamnya kayak gimana. Mungkin dia terlihat happy, tapi waktu di rumah dia nangis gitu kan, kita nggak tahu. Lebih ke situ sih. Jadi, Jangan-jangan dia menyimpan dendam ke kamu kan juga nggak ada yang tahu ya. nah itu bisa jadi kan, karena kan nggak tahu ya kita ya. Taunya aku dia dipanggil, misalnya dipanggil apa ya dulu ya. Waktu SMP sih itu udah lama banget. Aku lupa, pokoknya ya dia happy-happy aja. Dia ketawa terus ikut-ikut ya, apa ya. Ya happy aja kalau lagi ngumpul gitu di sekolah gitu tuh dia happy gitu loh. Cuman waktu di kuliah kan kebetulan skripsiku juga ngebahas bullying, terus aku ingat-ingat dulu kayak, oh ternyata tuh dulu aku pernah jadi pembuli loh.
setelah tahu banyak teori, setelah tahu banyak penelitian kayak ternyata dulu aku membuli juga. Secara nggak sadar gitu. Kamu menyesal Sekarang nggak, udah, sebenarnya udah hilaf ya sekarang ya, Iya, udah tobat sekarang ya. udah nggak mau lah gitu-gitulah. Takut. Oke. Lin pernah nggak nih, Lin? Kalau aku mungkin karena aku kalau di lingkungan pertemanan itu kan aku lebih badannya kecil terus pendek gitu ya, terus jadi kayak bocil gitu, bocah cil. Cuman karena itu bener sih kayak yang tadi disebut sama Mbak Siti, karena itu lingkungan nyaman aku, peer aku yang emang deket banget, jadi aku ngerasanya nggak terhina atau nggak dibawa masuk ke hati banget gitu karena emang dipanggil itu sama zona nyaman aku. Kalau di lingkungan rumah itu biasanya aku dipanggil cempring, mungkin karena cerewet, suaranya melengking gitu, aku nggak suka. Biasanya yang sering manggil tuh itu sih papi sama mami kan, saya cempring gitu. Terus ya udah nyaman aja dipanggil kayak gitu, nggak masalah. Dan malah kalau udah karena kebiasaan dipanggil kayak gitu, terus tiba-tiba kalau nggak dipanggil kayak gitu jadi aneh gitu, karena udah kebiasaan. Jadi ke konsep diri ya, oh berarti aku bener nih gitu ya, aku tuh orangnya begitu gitu, kalau nggak dipanggil kayaknya risih gitu ya. Tapi nggak apa-apa nggak sih Bu kalau misalnya malah jadi loh kok aku nggak dipanggil kayak gini sih, kayak gitu tuh nggak apa-apa nggak? Atau sebenarnya ada problem? Jadi gampang baperan juga gitu ya sebenarnya. Gitu. Gitu. Sebenarnya sih kalau memang tadi saya bilang kalau inner circle-nya itu kan memang kita udah attach ya, kita memang udah deket sama orang-orang itu, udah dapat rasa nyamannya gitu. Tapi kalau memang di luar kita dipanggil seperti itu, kemudian kita akan notice ya, berarti kita emang nggak ini ya, nggak merasa kita dipanggil gitu ya, gitu. Jadi kalau bisa sih tetap apa ya, aware gitu ya kalau kita punya nama yang sebenarnya gitu. Kalau di rumah bisa dipanggil seperti itu gitu. Ya kan? Ya, berarti aku bener ya, Bu? Kamu tetap Iya, jadi mungkin dirimu, kamu tetap Iqbal. iya. Mungkin maksud orang tua tuh kan bentuk kasih sayang ya gitu ya ke anaknya gitu. Dengan anak-anak kan masing-masing ciri khasnya, karakteristiknya berbeda-beda. Tapi memang alangkah kalau misalnya kita ngasih karakteristiknya si rajin gitu ya, si rajin masak gitu ya kan gitu. Jadi kan kayak itu kan menjadi sesuatu yang apa ya, ditanamkan oleh anak gitu. Kalau dia memang anak dia rajin gitu. Apapun kondisinya di rumah dia rajin masak gitu. Walaupun akhirnya dia nggak jadi terlibat di peran-peran yang lain gitu ya. Aku nggak, Jadi cuman aku masak bagian dapur aja, bagian dapur aja gitu ya kan, gitu kan, gitu. Tapi sebenarnya sih positif juga sih buat anak sebenarnya. Oke. Terus karena udah nyerempet nih ngasih, kalau itu kan berarti orang lain yang memberi julukan kepada diri kita nih. Terus kalau misalnya kita sendiri nih yang apa namanya, kayak ini ada satu fenomena ya Bu, kemarin kan sempat viral ada video yang orang tuanya tuh marah banget ke anaknya, sampai marah banget, itu videonya viral waktu dimarahin gara-gara anaknya itu ketahuan main role player RP gitu. Pada tahu nggak sih? Iqbal sama Olin tahu RP? Aku nggak tahu, sumpah. Tahu RP? Nggak tahu, Tahu aku RP? nggak tahu. Tahu, Rob. Aku tahu role player tuh game online itu, kayak aku kan suka main game. Mungkin Enggak. ya nggak tahu sih terus. Jadi kayak Jadi kayak misalnya kayak kita ini punya media sosial nih, misal Twitter atau di WhatsApp itu bisa. Tapi kita bermain peran role play menjadi orang lain, misalnya kayak artis atau siapa, kita tuh berpura-pura menjadi itu gitu. Nanti kita ketemu teman-teman role play lainnya kayak gitu. Terus menurut Ibu Siti gimana sih kalau misalnya kita terlalu dalam untuk main, anak-anak muda ini terlalu dalam untuk main apa namanya kayak role play kayak gitu yang bukan menjadi dirinya sendiri di media sosial?
Itu jadi orang lain gitu. Kalau boleh tahu kalau boleh tahu yang viral itu yang gimana ceritanya? Saya juga nggak tahu Saya tuh role play yang apa terjadi. yang viralnya itu sebenarnya ketika anaknya ini dimarahin habis-habisan sama orang tuanya sih. Oh, di Itu yang video bikin gitu berarti ya? viral. Iya, di video anaknya waktu Hmm, dimarahin sama orang tuanya. ternyata itu pura-pura. Iya, ternyata dia lagi main role play itu. Oh, dengan teman-temannya. Teman-teman yang dia tidak tahu di real life gitu loh, Bu. Kayak Oke. iya, jadi mereka ketemu. Jadi Hmm, dia tuh sebenarnya chattingan sama cowok atau cewek, dia nggak tahu. Tapi mereka tuh hmm. bermain peran kayak gitu. Oh, I see. Isi ceritanya apa kalau boleh tahu? Mereka menceritakan apa gitu? Kalau di fenomena yang case kemarin viral banget itu saya kurang Hmm, tahu sih ya. Cuman hmm, gimana sih, Lin? Kamu tahu role play kan ya? Biasanya kayak gimana sih kalau main role play itu? hmm, Kalau hmm, main roleplay itu biasanya gimana ya? Kayak ada satu orang hmm, yang mungkin nyamar jadi artis K-pop gitu ya. Terus ada orang lainnya juga, hmm, temen yang lainnya main roleplay juga nyamar jadi artis K-pop gitu misalnya. Terus hmm, berdua ini jadi kayak ngobrol terus bikin suatu hubungan yang sebenarnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi dia ngeroleplay kayak mereka artis dan punya hubungan khusus gitu-gitu. hmm. Jadi Oke, akhirnya follow. Hmm, hmm. Terus? chattingan by Twitter atau Telegram atau apapun itu jadi kayak ya udah chattingan kayak orang pacaran di medsos mereka. Hmm. Padahal mereka emang di real life aja nggak tahu orangnya yang mana atau gendernya pun bisa beda gitu. Ngakunya roleplaynya jadi cewek padahal dia di real life cowok gitu. What? Hmm. Ya Aneh banget. ampun. Jadi mereka ini melakukan perjanjian gitu kayak, oke selama beberapa hari ini kita akan main role play gitu. Kamu jadi ini, kamu jadi ini gitu. Atau Bisa gimana? kayak gitu, bisa by Mhm. perjanjian gitu juga. Bisa by perjanjian, Oke. bisa aja sama-sama nggak tahu ya. Atau nggak ngomong sama sekali. Kita Sama-sama. jalani aja. Iya. Kita jalani. Iya, kayak hubungan. Jadi akhirnya ini dibaca oleh para followers-nya gitu. Oh, mereka lagi ini ya gitu. Ya, Maksudnya kalau kalau mereka emang roleplay yang udah terkenal gitu biasanya mereka emang up konten yang kayak gitu. astaga, baiklah. Terus orang-orang pun merasa bahwa mereka ini beneran artis Korea gitu yang sedang di mabuk asmara gitu ya. Tapi tahu sih kalau itu cuma roleplay, jadi kayak ya emang Mhm. gitu. Oke, tapi orang-orang bisa bedain nggak itu role play sama beneran? Bisa. Kalau roleplay itu udah Mhm. kayak ada suatu komunitasnya sendiri dan orang-orang pasti tahu itu emang roleplay atau enggak. Ada komunitasnya seriusan sekarang? Kayak ya emang itu udah gede gitu loh. Orang yang main roleplay itu nggak cuma 1, 2 orang doang, tapi emang udah banyak banget Iya, roleplay. banyak banget. Oke. Astaga. Aduh, kenapa saya tidak Aku mau jadi bertemu? deg-degan. Iya, iya. Kenapa tidak mau berteman secara real life gitu, bertemu dengan orang langsung gitu ya. Kemudian kalaupun memang mau di dunia maya ya, kita tahu gitu, kita lihat gitu ya Hmm. profilnya dia seperti apa gitu kan. Gitu. Jadi tuh udah ada komunitasnya terus udah happening juga ya di anak-anak muda sekarang ya. Iya, Role jadi play itu kayak emang emang. udah ada audiens sendiri yang menikmatin itu sih. Hmm. Oh, gitu ya. Jadi kayak entertain ya, jadi hiburan ya buat orang-orang ya. Jadi menikmati semuanya kayaknya. Iya. Jadi makin nggak mau di hidup real life. Iya, benar. Jadi kalau kita ngomongin role play ya, kalau saya sebagai ibu pasti akan sangat-sangat ini ya cukup akan bertanya-tanya kepada anak saya gitu, akan ngomong dari hati ke hati gitu, bahwa ini kamu tuh hidup di dunia yang bersosialisasi gitu kan. Kenapa kamu harus melakukan hal ini gitu di dunia maya gitu, gitu kan. Kamu punya kehidupan sosial, kamu punya pertemanan di sekolah, kamu punya pertemanan di les kamu ataupun di kegiatan luar gitu kan. Tapi kenapa harus melakukan hal ini gitu? Kalau memang kamu mau membicarakan topik yang kamu minati gitu. Kan kamu bisa cari teman yang sama gitu dengan topik yang kamu senangi gitu kan. Gitu. Jadi kalau dari sisi ibu seperti itu, tapi kalau dari sisi psikologi sebenarnya role play ini adalah salah satu metode yang sering kami gunakan kalau dalam pelatihan Hmm. ataupun sekarang ada terapi namanya psikodrama. Oke. Jadi ketika
Jadi ketika misalnya nih ada, masalah ya kan yang terjadi antara misalnya, kalau saya tuh seringnya tuh di kejadian itu sering terjadi itu antara, di orang tua gitu ya. Misalnya saya visit ke sekolah, ternyata ada masalah dalam pola asuh gitu. Jadi saya akan minta si bapak sama si ibu akan memainkan suatu peran orang tua yang seperti apa tipenya, kemudian si orang tua yang lain tipenya seperti apa. Nah, tapi di situ disupervisi sama psikolog ya, Oke. Iya. bukan main-main Iya gitu Iya, kayak heeh. asal-asalan gitu, iya iya. gitu enggak gitu. Jadi memang kita kasih, apa ya, semacam skripnya gitu Mmm. ya, terus mereka bermain di situ gitu, kemudian mereka merefleksikan apa yang mereka mainkan gitu. Gitu. Jadi dari refleksi-refleksi inilah mereka akhirnya menginternalisasi bahwa yang dilakukan di dalam skrip ini tuh hal yang tidak tepat yang Mhm. aku lakukan selama ini ke anak aku gitu kan. Jadi selama ini apa sih yang aku lakukan untuk dalam pola asuh anak aku gitu. Berarti selama ini salah gitu kan. Nah, jadi itu yang ingin kita sasar ke orang tuanya Mhm. gitu dengan cara role play gitu ya. Nah, kalau yang role play kayak begini siapa yang bisa mengatur jalannya Iya, bener proses bener. ya? Maksudnya heeh heeh, gitu. Dan nggak bisa jadi apa ya, maksudnya, bisa kemana-mana nih topik pembicaraannya Mhm. gitu ya, gitu. Kita mau ngomongin apa, terus karena nggak ada yang, memantau gitu ya, sebenarnya kalau memang ada komunitas kayak gini, wah wah seru juga nih, bisa juga diajak buat jadi, anggota-anggota di psikodrama terapi, Iqbal, buat main. Jadi Karena jiwa dramanya tinggi ya, jiwa iya, pemain dramanya tinggi gitu. mhm. Aku Kenapa, Bang? aku juga taunya tuh roleplay tuh kayaknya ada ya itu tadi kayak baru inget kayak, oh iya roleplay kan metode buat kayak di psikologi gitu kan. Terus denger Mhm, ada viral roleplay ya, roleplay emang dia mau mhm. ngapain? Kayak gitu-gitu loh kayak kok sekarang Mhm, ada aneh tambah aneh gitu ya. Tambah aneh sih menurutku sih kayak tiba-tiba ada fenomena-fenomena mhm. yang nggak seharusnya gitu. Tapi kalau gitu Tapi itu Mhm mhm. cukup lama loh, Gimana? Bel. mmm, Dari aku SMP tuh udah ada, cuman what? emang iya, Oh, Dari nggak kamu se-booming SMP? sekarang aja. Iya iya, waktu aku SMP tuh ada di Twitter, Iya aku baru tahu lagi. tapi nggak sampai yang mungkin sekarang lebih besar lagi kali ya komunitasnya. Jadi kayak gitu. oh, ampun. Sebenarnya mereka ini punya minat yang sama di dalam hal misalnya tadi tentang Korea gitu ya. Tapi Iya. how-nya gitu ya, caranya gitu yang menurut kita tuh kayak, ya sebenarnya kenapa sih kalau misalnya mereka buat komunitas, mereka bikin gathering bareng atau Nah, apa gitu, ngobrol kan, iya why iya not iya gitu bener ya. ya Iya. kan? Kan bisa real life Heeh, gitu kan lebih heeh, lebih asik juga. Iya. iya, Tapi iya kalau gitu. roleplay gitu bisa mempengaruhi psikologis itu sendiri nggak sih, Bu? Bisa Kayak nempel ke misalnya orangnya gitu kehilangan jadi. jati diri, ya, atau gimana gitu? Iya, karena kayak misalnya saya sama orang tua tuh ada yang nangis, beneran nangis. Karena dia merefleksikan, iya benar gitu. Saya begini melakukan ke anak saya gitu. Nah, disitulah kita benerin gitu kan. Iya, jadi menurut ibu gitu, apa yang bisa ibu lakukan dengan bapak supaya hal ini tidak terulang? Jadi kan ada yang di situ pihaknya netral gitu Oke. ya di situ. Ya. Nah, sedangkan di sini kan kayaknya semua saling mendukung gitu ya, saling saling kalau bisa Iya menjiwai masa gitu, terlalu lebih menjiwai nih kan, dalam gitu. Iya gitu, kedaleman. jadi akhirnya terinternalisasi ke dalam diri. Saya khawatirnya itu nanti mempengaruhi kehidupan sosial dia sehari-hari gitu. Itu kan juga gejala-gejala psikologis yang cukup perlu kita waspadai gitu ya. Mhm Ketika dia tidak antisosial gitu, dia tidak mau bersosialisasi secara real life dengan orang lain gitu ya. mhm Gitu. Kemudian tidak mengerti bagaimana how to making friends yang benar-benar gitu mhm ya, itu kan itu fenomena berteman itu saya ada dari mulai klien-klien saya yang, SD sampai kuliah itu tuh hal simpel yang sering ternyata bermasalah di anak-anak gitu. How to making friends-nya nggak tahu gitu, gitu. Jadi selalu, mengandalkan bahwa ya ngobrolin tentang yang misalnya berkaitan yang tidak real life gitu. Padahal ketika kita how to making friends, kita sapa teman, kita nanya kabar, itu kan salah satu yang sangat
apa ya, membantu kita punya teman gitu, karena teman Iya. kita merasa, "Oh iya aku dianggap gitu, aku disapa," gitu ya kan, gitu. Jadi akhirnya, wah saya jadi sadar, oh kenapa sih klien-klien pasien-pasien saya sering bermasalah di how to making friends-nya gitu. Oh ternyata ada fenomena-fenomena begini gitu yang mereka tidak bisa apa ya bersosialisasi di real life gitu, gitu ya. Jadi itu dampaknya Sophia bisa sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu. Akhirnya dia di sekolah menyendiri gitu ya, dia tidak tahu bagaimana berteman gitu dan itu juga membuat kerja kelompoknya tidak efektif gitu karena dia ngerasa ya sudah gitu aku punya teman di dunia maya ngapain aku berteman dengan teman-teman di sini gitu kan jadi kan itu berefek sekali ke kehidupan dia sehari-hari gitu di sekolah di kehidupan masyarakat di rumah gitu ya sampai di pekerjaan dia pun seperti itu gitu kan gitu jadi efeknya menurut saya di tadi ya gitu gejala-gejala untuk dia bisa apa ya antisosial ya maksudnya tidak mau bersosialisasi itu gitu itu yang sebenarnya tanda-tanda gitu yang harus kita waspadai juga dari orang ini gitu. Itu sebenarnya. Ini juga nggak sih Bu kayak misalnya yang role play tuh umurnya masih di bawah umur lah, tapi dia nge-role playnya dia bermain peran sebagai ya kayak orang dewasa gitu kayak ini enggak sih kayak maksudnya itu kan belum sesuai umurnya gitu loh. Kayak misalnya dia misalnya dia SMP terus dia memperanin eh, karakter dengan usia yang sudah matang lah kayak 25 lebih up gitu kan. Takutnya dia bisa kebawa ke dunia nyatanya dia gitu loh. Itu sampai sampai segitunya nggak sih? Bisa nggak sih? Iya, jadi anak-anak yang usia SD itu kan cara berpikirnya kalau mungkin ya jadi kayak ini agak-agak kayak seminar teori psikologi yang kayak jadi kalau anak-anak SD itu kan cara berpikirnya operasional konkret ya, sangat konkret gitu. Mereka belum berpikir bahwa ketika aku melakukan ini, itu tuh harus ada caranya yang abstrak gitu. Gitu. Iya. Jadi ketika mereka misalnya nih mereka diminta kamu harus apa ya ngelakuin misalnya role play, misalnya berciuman gitu ya. Ya kan? Jadi nah gitu kan. Jadi ya, bagi mereka tuh hal yang konkret ya. Ternyata mencium itu adalah sesuatu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Wah. Nah, gitu kan, gitu. Padahal sebenarnya itu kan tidak begitu gitu. Hmm. Dan hal-hal konkret ini yang nanti ya karena mereka masih di tahap itu ya. Jadi mereka akan melakukan hal itu tidak hanya di role play saja, bisa jadi di kehidupan mereka sehari-hari gitu kan, gitu. Gitu. Sebenarnya taraf berpikir setiap usia itu berbeda-beda. Jadi pahamilah bahwa tidak bisa makanya menjadi orang tua itu susah ya, nggak ada sekolahnya. Oh iya betul, susah Gitu. susah. Iya benar. Iya, nggak ada sekolahnya. Jadi akhirnya ya kita sebagai orang tua saya pribadi walaupun saya juga psikolog saya terus belajar gitu. Jadi kalau anak saya usianya begini saya harus ngapain ya? Anak saya usia begini saya harus ngapain ya gitu. Jadi karena ternyata di treatnya tuh berbeda-beda gitu kan gitu. Iya, jadi jangan sampai deh gitu. Karena saya biasanya ngelakuin itu tuh pun di anak remaja misalnya pun itu contohnya misalnya kayak tadi, kayak di Iqbal ada fenomena bullying gitu kan. Terus kita ngelakuin permainan, tapi bentuknya permainan. Misalnya nih kayak kita ngelakuin permainan tuh saya biasa permainan itu bentuknya kayak lampu lalu lintas gitu. Jadi kalau misalnya saya minta anaknya berdiri jadi pohon satu gitu. Terus kalau tiga dia harus cari temannya tiga, gitu kan. Nah tiba-tiba dia nggak punya teman. Gimana rasanya ketika kamu nggak punya teman, nggak ada teman satupun yang mau sama kamu bertiga? Rasanya gimana gitu kan? Sedih nggak gitu kan? Iya sedih gitu. Jadi kayak itu pun sangat bentuk-bentuk fun gitu, menyenangkan gitu ke anak-anak gitu. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba kita ngasih peran kamu jadi ibu terus ngapain ini gitu, terus kamu jadi si pacar terus ngapain ini gitu. Jadi kayak sangat ini ya sebenarnya kita waspadai atau kita jauhilah gitu cara-cara seperti itu. Oke. Itu Sophia. Gimana Sophia jadi tertarik mau masuk ke komunitasnya atau Olin atau Iqbal? Kalau aku sih Deg-degan sih. enggak dulu deh. Deg-degan banget. Ya berteman di real life aja udah bermasalah gitu, banyak masalah kayaknya.
Ngapain nambah-nambah gitu. Siapa tahu Oke, mau oke. kabur dari real life loh, itu bisa. Aduh, nggak bisa guys. Itu lari dari real life namanya. Iya benar. Iya. Nggak bisa sih kalau aku sih, tetap ya nggak tahu kenapa ya, aku kayak rasional gitu, kayak kita berteman ya udah tatap muka gitu. Iya. Apa kalau online pun Iya. itu kan aku main game juga, maksudnya temennya kan online Mm-mm. juga kan, kita ngobrol di in Iya game. benar. Sampai sekarang tuh ketemu orangnya siapa, dan sekarang temenan gitu Hmm. loh, gitu. Mm-mm. Jadi Karena ya benar. Kalau mau ibu tambahin, karena salah satu gejala apa ya patologis ya dalam psikologi ketika dia tidak bisa membedakan yang nyata dan tidak nyata gitu. Nah, oke. artinya ketika kita bermain dalam game itu kita tahu itu tidak nyata, Mm, ya sudah kita di situ. iya, Jangan iya. ya kan, ketika kita ketemu sama orang yang sebenarnya ya sudah kita berlaku seperti hal-hal norma-norma sosial gitu. Tapi kalau itu kita bawa sampai ke Hmm, nyata gitu berarti ada hal-hal patologis yang maksudnya hal-hal yang bermasalah yang harus kita waspadai dari orang ini gitu. ya Hmm. alhamdulillah aku normal. Tidak ada gejala aneh-aneh saya. Rawat jalan 5 tahun guys. Iya, sebenarnya nggak apa-apa bermain game atau nonton itu kan entertain Iya, ya. entertain. Entertain itu kan nggak bisa kita hilangkan dari dunia ini, nggak bisa gitu. Gitu. Itu memang kebutuhannya kita gitu. Tapi tetap kita harus sadar bahwa kita punya kehidupan nyata, kita punya keluarga, kita punya pertemanan yang Yes, tetap harus benar-benar. kita jaga. Gitu. Ya. Kira-kira Gitu, dari Bu Sophia. Siti ada pesan nggak buat orang tua yang anaknya mungkin kenapa ketahuan bermain kayak role play gitu, atau pesan buat orang tua yang kadang masih ngasih julukan anak secara negatif untuk anaknya, atau dan juga pesan buat anak-anaknya itu sendiri. Iya benar. Jadi memang kalau sama anak remaja ini beda ya sama anak-anak ya tipenya ya gitu. Jadi memang kita cara komunikasinya itu yang dibenerin ke anak kita gitu. Jadi kalau sama anak-anak remaja ini jangan advising ya, jangan langsung ngasih nasihat. Oke. Gitu. Jadi bener iya. Jadi Ya, ya. beneran menurut kamu itu salah nggak gitu? Atau misalnya menurut kamu dalam berteman itu seperti apa gitu? Kalau yang kamu tahu selama ini kamu pelajari di sekolah, kamu melihat mama dan papa gitu. Bagaimana sih sebenarnya berteman itu gitu. Jadi kita tanya pendapatnya dia gitu. Gitu. Kalau ternyata di pemahaman itu dia agak menyimpang, nah berarti yang salah bukan di apa ya? Di anaknya yang secara apa ya? Kalau saya bilang secara utuh gitu. Ternyata yang salah itu di pemahamannya, pengetahuannya yang salah. Itu yang kita benerin, pengetahuannya dia yang kita benerin. Nanti kan kalau pengetahuannya udah oke kan actionnya udah oke gitu. Gitu kan gitu. Jadi jangan kalau sama anak remaja sama usia-usia kayak kalian itu jangan langsung advising gitu. Terus jangan ngajak berantem gitu kan gitu. Nah kayak gitu komunikasinya itu yang dibenerin kalau saya bilang gitu. Jangan judging juga gitu kan gitu. Iya. Iya ini karena kamu nih Benar-benar. asik main HP aja mulu gitu, nggak pernah belajar, nggak pernah ini gitu kan, gitu enggak gitu. Karena gini loh, orang tua juga harus refleksi. Saya pribadi refleksi loh anak saya itu. Jadi ketika saya dalam 1 minggu tidak punya me time dengan dia di hari Minggu tuh akan mencari-cari perhatian kepada saya. Oke. Gitu loh. Misalnya dia akan datengin saya gitu, minta dipeluk gitu ya. Gitu ya, minta disuapin gitu. Berarti ada something wrong gitu di dalam seminggu ini yang tidak saya lengkapi di diri dia gitu kan. Gitu. Jadi jangan kita ketika kita udah memberikan apa ya tadi ya fasilitas segala macam gitu ya itu kan bermain game apa segala macam itu kan fasilitas dari orang tua ya gitu ya kemudian kita tidak memenuhi gitu kelekatan dengan anak kita gitu kan dan bagi dia handphone ataupun dunia maya ini adalah
hal yang membuat dia nyaman gitu, malah melebihi dari sosok ibu dan ayah gitu ya. Iya bener banget sih. Karena Bener dia banget bisa bener banget. menuangkan apapun di situ gitu, karena ayah sama ibunya sibuk gitu kan, Mhm. gitu. Terus tiba-tiba kita larang gitu ya, kita judge gitu ya, itu kan sebenarnya orang tuanya harus refleksi ya, bertanya ke dirinya sendiri gitu, kenapa anakku sangat berperilaku seperti ini gitu, apa yang terjadi selama ini gitu kan. Jadi itu yang itu selalu saya lihat juga di anak saya gitu. Oh ternyata iya dalam seminggu ini saya nggak pernah ngajak dia makan es krim sore gitu. Biasanya dia pulang sekolah saya ajakin gitu, entah hari Jumat atau hari Kamis gitu. Jadi akhirnya itu yang saya ngerasa ya gitu, setiap anak itu berbeda-beda gitu caranya. Apalagi yang sudah remaja, jangan tadi saya bilang, jangan ngajak berantem, jangan langsung ngejudge, jangan advising. Jadi pihaklah netral di posisi itu. Dan sebelum bertanya ke anak kita, tanya dulu ke diri kita sendiri. Kenapa anak kita seperti ini? Gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu sih kalau saya sih melihatnya sebagai ibu dan sebagai psikolog sih seperti itu ya. Oke. Oke. Iya sih itu bener banget sih harusnya sih. Harusnya banyak ibu atau ya ayah orang tua lah. Ya berpikir yang seperti yang diomongin Bu Cici tadi sih kayak kalau anak-anak remaja tuh harus apa ya orang tua harus mau mengajak anaknya tuh berpikir bareng gitu loh. Bener sih itu sih. Kalau enggak ya berantem pasti. Karena dari tadi Bu Siti cerita kayak aku kayak bayangin aku dulu kayak gitu ya. Kalau diajak orang kayak dijak. Iya sih aku lebih banyak berantem sama Kadang ayah. anak remaja kan emang keras kepala ya, jadi kayak Iya, heeh. ya aku bener kayak gitu. Iya Mama kalau ngomong makanya apa aku merasa kayak bener gitu diriku kan. dulu enggak kok aku yang aku itu bener. Aku tuh kayak gini loh, aku lagi diproses kayak gini loh. Tapi ibuku sama ayah tuh kayak enggak kamu tuh salah. Kamu tuh harusnya gini 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 gini. Tapi aku tetap enggak mau gitu loh kayak keras kepala. Enggak mau aku akan melakukan apapun yang aku mau. Iya. Gitu. Gitu deh. Ya, gitu tadi ya kalau dari ibu gitu nasihatnya. Oke. Sepertinya apakah teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi? Iqbal, Caroline? Apa ya aku udah cukup sih, aku udah cukup merefleksi ke diriku sendiri sih kayaknya. Oke, kalau udah cukup mengingat waktu mungkin kita cukupin kali ya obrolan kita tentang ngasih julukan dan bermain peran ini. Terima kasih buat Bu Siti atas waktunya, Kak Iqbal dan Caroline buat mau ngobrol-ngobrol di sesi kali ini. Thank you, sampai bertemu di obrolan selanjutnya. Dadah. Dadah Iya, guys. terima kasih ya atas kesempatannya. Semoga bermanfaat ya, Sophia, Amin. Iqbal. Semangat ya. Harus Siap. harus bener balance antara hidup nyata sama kehidupan sosial medianya harus balance ya. Nah. Ya. Oke. Oke. Oke, ya.